Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Mohon izin berbagi demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik bersama saya Purnama Sinar, PGP Angkatan 9 Polewali Mandar, BGP Sulawesi Barat. Pada praktik supervisi akademik kali ini, bersama saya Purnama Sinar sebagai supervisor, Nurdin sebagai coach, dan Ratna sebagai coachee. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Saya Nurdin dari SD Negeri 036 BD. Saya Purnama Sinar dari SMK Negeri Pulo. Saya Ratna dari SD 012 Karaman. Kami akan mempraktikkan coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Percakapan pra-observasi merupakan percakapan coaching untuk perencanaan. Berikut merupakan lembar catatan percakapan pra-observasi yang terdiri dari tujuan, area pengembangan yang hendak dicapai, strategi yang disiapkan, dan catatan khusus supervisor. Iya, apa kabar Pak Nurdin? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik Pak. Ada yang bisa saya bantu Pak? Ini Bu, saya kan mau melakukan kegiatan coaching, jadi mungkin Ibu bisa bantu saya menjadi observer atau supervisor Bu. Oh, saya sangat merasa terhormat ini kalau dipercaya Bapak. Baik, pasti insya Allah saya mencoba bantu Bapak untuk membantu menjadi observer ya. Jadi saya akan mengamati nanti sesuai dengan rubrik coaching. Apakah pertanyaan yang Bapak ajukan ini sesuai dengan alur kita? Apakah Bapak mendengarkan dengan rasa? Dan apakah pertanyaan yang akan Bapak ajukan nanti kepada coachee dapat membantu coachee menyelesaikan masalahnya ya? Jadi upayakan nanti Pak Nurdin memiliki paradigma berpikir coaching dan sesuai dengan prinsip coaching ya Pak ya? Iya, jadi saya ingin tahu ini Pak, kompetensi coach apa yang Bapak ingin tingkatkan kali ini Pak? Kalau kompetensi coaching yang ingin saya tingkatkan mungkin mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik ya, jadi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Jadi kalau boleh tahu Pak, bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap kemampuan yang Bapak ingin kembangkan ini Pak? Kalau menurut saya Bu, saya di sini sepertinya masih kurang dalam hal ini Bu. Saya dalam mendengarkan aktif karena harus berbicara, kemudian kadang saya susah mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Jadi dari dua kompetensi tersebut Pak, kompetensi yang mana yang lebih spesifik ingin dikembangkan Pak? Kalau berbicara dua kompetensi ini Bu, mungkin mengajukan pertanyaan berbobot. Oke ya, mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Nah baik, kira-kira menurut Pak Nurdin apa indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Indikator ketercapaian mungkin pada saat coaching nanti coaching saya bisa atau saya bisa mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh coaching saya. Saya bisa seolah-olah memasuki dunianya ibu ini dengan masalahnya, membantu ibu ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke baik, jadi kapan Pak kira-kira Pak Nurdin ini mau saya observasi Pak? Kalau bisa siang ini. Oh iya siang ini insya Allah saya luangkan waktu ya Pak ya siang ini. Nah apa harapan Bapak dari observasi ini Pak? Harapan saya dari observasi ini ya mudah-mudahan coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke ya baik ya. Baik, semoga coachingnya nanti ya bisa ya menemukan solusinya dari bantuan Pak Nurdin. Baik, sebentar saya akan mencatat hal-hal yang penting dalam pengamatan saya.
Baik, sampai berjumpa siang ini ya Pak ya. Baik. Koci memiliki permasalahan tentang suasana pembelajaran yang kurang kondusif karena beberapa murid kurang fokus dalam belajar. Berikut merupakan uraian lembar observasi yang terdiri dari aspek dan strategi pengembangannya, keterlaksanaannya, catatan pengamatan, dan catatan khusus supervisor. Selamat siang Bu Ratna. Saya selamat siang Pak Nurdin. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah. Bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya agak-agak bagaimana dia ada perasaan bingung karena saya ada sesuatu masalah yang sebenarnya. Jadi hari ini Ibu mau bicara apa? Tentang apa? Begini tadi saya ada masalah sedikit di kelas mungkin terkait dengan siswa-siswa saya dengan dari proses pembelajaran tadi saya telah melihat proses pembelajaran tadi saya melihat anak-anak saya kurang memperhatikan dari apa yang saya berikan yang mereka pelajari tadi dan kelihatan tidak fokus dan mengganggu seperti itu. Jadi begini ya Bu, karena hari ini termasuk percakapan singkat ya Bu, jadi mungkin sekitar 15 menit kurang lebih. Jadi Ibu ini apa yang ingin Ibu dapatkan di akhir percakapan kita hari ini? Saya yang ingin mendapatkan Pak, saya ingin mendapatkan solusi. Saya ada solusi dari permasalahan tadi ini di kelas dan anak-anak saya bisa tertarik di pelajaran saya. Kemudian anak-anak bisa fokus dari mengikuti mata pelajaran yang bahasa Indonesia tadi khususnya. Jadi Ibu ingin mendapatkan solusi ya Bu. Jadi mudah-mudahan Bu saya bisa membantu Ibu mendapatkan solusi itu. Ya, mudah-mudahan Bu. Baik Bu, selanjutnya mungkin bisa diceritakan lebih detail lagi Bu, apa hambatan atau masalah yang saat ini hadapi untuk mencapai tujuan kita tadi itu. Iya Pak. Sebenarnya hambatan yang saya dapati sekarang ini Pak, ini dari siswa saya tadi khususnya ya 5 orang tadi Pak yang tidak fokus. Sebenarnya hambatan utama itu mereka memang kurang di pengetahuan karena kebetulan tadi saya itu mengajarnya Pak bahasa Indonesia karena semula saya di jadi memang anak ini yang tidak fokus Pak, memang anak yang kurang di bahasa Indonesia Pak, dia belum bisa membaca dan palingan dia sampai baru 2 sekolah. Apakah di materi pelajaran bahasa Indonesia ini ada iya Pak, kayak di pelajaran bahasa Indonesia saja kan. Jadi cuma di pelajaran bahasa Indonesia saja ya Bu? Iya Pak. Kalau di pelajaran lain, alhamdulillah bisa ya Bu? Iya, mereka Bisa ya? fokus bisa diikuti. Begini Bu, apa yang hasil yang Ibu harapkan jika masalah ini bisa diatasi? Tentu saya sangat mengharapkan Pak anak-anak ini bisa belajar tertarik dengan pembelajaran saya dan saya akan mungkin menggunakan media-media lainnya Pak. Ya karena saya terpikir kemungkinan besar anak-anak saya ini tadi tidak fokus, mungkin dia sudah bosan dengan media-media yang saya tampilkan karena mungkin pikirannya itu toh. Jadi saya ingin membuat media-media lain dan saya juga mau memakai Infokus begitu Pak, supaya bisa saya tampilkan di layar nanti gambar-gambar yang mereka sukai untuk memancing anak-anak ini supaya dia bisa menarik di pembelajaran. Jadi Ibu ingin menyediakan media yang menarik ya Bu, supaya anak-anak tertarik dengan pelajaran juga. Bagaimana Ibu akan menilai keberhasilan dari pencapaian setelah ditindak kemudian itu? Saya akan menilai Pak apabila nanti media yang saya ajarkan nanti berhasil, kemungkinan anak-anak saya ini sudah bisa
tertarik di pembelajaran saya khususnya bahasa Indonesia ini karena sebagai kelas kan kita semuanya Pak. Jadi saya mengkhususkan dulu di bahasa Indonesia, anak-anak saya ini bisa tertarik di pembelajarannya, sudah bisa membaca, tidak seperti sekarang ini yang saya rasakan Pak. Jadi begini, bagaimana selanjutnya rencana ibu untuk mengatasi masalah ini? Rencana saya muncul seperti ini Pak. Saya akan mengubah proses pembelajaran saya yang tadinya akan kemarin tadi ini Pak, khususnya saya menggunakan ceramah-ceramah begitu, jadi saya akan mencoba menampilkan media-media lain, media yang bergambar begitu, dan juga akan menggunakan laptop Infocus untuk lebih bisa menampilkan gambar-gambar yang membuat mereka tertarik seperti itu. Ya, seperti itu ya Bu, luar biasa Bu ini Bu. Kemudian aksinya Bu, kapan mau dilakukan? Rencananya karena besok lusa itu ada lagi belajar bahasa Indonesia, jadi rencana besok lusa saya akan melakukan pembelajaran baru ini Pak, media baru. Dan bisa saya rencanakan Pak untuk dibuat nanti malam supaya bisa saya siswa bagaimana pembelajaran nanti di kelas itu dengan media yang baru saya gunakan. Jadi selanjutnya apakah siapa yang bisa bantu? Dalam hal ini Pak mungkin sebenarnya sih semua teman sejawat di sekolah bisa membantu, tapi dalam hal ini Pak saya akan lebih fokus memilih dulu ibu kelas 2 yang kebetulan satu kelas dengan saya. Jadi semua teman di sekolah bisa ya Bu? Iya. Apakah termasuk kepala sekolah Bu? Bisa? Kalau kepala sekolah terkadang kan saya memulai di kelas 1, jadi terkadang juga kepala sekolah memberikan saya semacam motivasi, dorongan begitu bahwa cara saya kan mengajar di kelas tinggi dengan di kelas rendah, terkadang saya bawa sama itulah. Jadi saya baru sadar kalau ternyata saya di kelas rendah setelah ada sesuatu yang terjadi, saya baru sadar ternyata saya bukan di kelas tinggi lagi. Beda ya Bu, beda. Iya. Kelas tinggi dan kelas rendah. Iya Pak. Baik Bu, apa selanjutnya komitmen Ibu ini? Komitmen Ibu untuk aksi ini bagaimana? Ibu bertanggung jawab apa? Insya Allah Pak, saya akan selain menggunakan media tadi itu, saya akan melihat dulu bagaimana hasilnya anak-anak. Apabila dari media-media baru yang saya berikan kepada anak-anak tidak berhasil juga, maka saya akan mengambil khusus yang kelima anak ini ya Pak, dengan cara bimbingan khusus. Saya akan mengatakan seperti itu. Baik ya Bu, mudah-mudahan bisa berhasil ya Bu. Insya Allah. Mudah-mudahan. Tetap semangat ya Bu. Semangat. Terima kasih Bu. Iya, makasih Pak. Percakapan pasca observasi merupakan percakapan coaching untuk refleksi atau kalibrasi berdasarkan data observasi. Berikut lembar catatan percakapan pasca observasi yang terdiri dari catatan refleksi guru, topik percakapan dan catatan, serta rencana tindak lanjut. Baik, ya Pak Nurdin ya, tadi saya sudah mengamati, mengobservasi Pak Nurdin melakukan proses coaching bersama Ibu Ratna. Wah, luar biasa. Di sini saya sudah punya catatannya ya, catatan-catatan. Baik, bagaimana Pak Nurdin menilai sendiri performa Pak Nurdin tadi dalam kompetensi yang ingin dikembangkan Pak? Sepertinya masih kurang ya Bu. Oke, masih kurang. Baik, apa yang membuat Pak Nurdin menilai demikian? Mungkin sebetulnya saya masih bisa mengajukan beberapa pertanyaan lagi. Mungkin masih ada pertanyaan kedua lagi yang bisa saya ajukan, tapi tidak tersampaikan. Baik ya, jadi menurut Pak Nurdin sebenarnya masih bisa lebih ya dari itu, tapi tidak tersampaikan. Nah, baik, mohon izin boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak ya. Boleh.
Ya, jadi berdasarkan yang saya amati Pak, tadi pada saat Bapak berhadapan dengan coachingnya dan mengatakan bahwa coba bisa diceritakan lebih lanjut. Nah, kalimat itu tadi itu sudah sesuai ya dalam pengamatan saya, sesuai dengan alur tirta. Bapak mengidentifikasi ya, menggali informasi dari coaching dan kemudian Pak Nurdin menggunakannya dalam membantu coaching ya menemukan solusinya. Nah, bagaimana menurut Pak Nurdin mengenai hal ini? Sepertinya memang begitu ya Bu. Saya berusaha menggali informasi dari coaching supaya bisa muncul sendiri. Oke ya, baik. Nah, selanjutnya saya tadi melihat ini memang sudah sesuai dengan alur tirta, model rasa juga yang kita ingin rujuk. Namun ada beberapa hal yang saya lihat masih bisa dikembangkan lebih lagi Pak. Ya, misalnya tadi ketika Bapak menyampaikan coba bisa diceritakan lebih lanjut. Nah, ya saya sepakat bahwa Bapak bisa lebih mengajukan pertanyaan yang lebih lagi ya. Misalnya Bapak bisa mengatakan untuk menanyakan bagaimana strategi khusus yang Bu Ratna coba terapkan dalam menyelesaikan masalahnya Bu Ratna ya, seperti itu Pak. Nah baik, kalau demikian apa rencana Pak Nurdin mengenai area kompetensi yang Pak Nurdin ingin kembangkan lebih lanjut lagi Pak? Rencana saya mungkin saya harus membaca lagi Bu tentang materi coaching ya. Memahami materinya dan mungkin harus berlatih ya. Iya, jadi banyak membaca materi dan banyak berlatih ya pastinya ya Pak ya. Oke, jadi kira-kira untuk lebih meningkatkannya lagi selain daripada berlatih atau membaca ini, bacaan tentang apa nih Pak yang Pak Nurdin ingin gali lagi tentang hal ini Pak? Mungkin tentang supervisi dan sebagainya, tentang ya konseling gitu. Oke, tentang supervisi dan konseling ya, karena area kita kan maksudnya kita di dalam sebuah sekolah memang penting untuk melakukan supervisi ya secara berkala. Baik, kira-kira kapan Pak Nurdin akan memulai menjalankan rencananya ini Pak? Mungkin lebih bagus secepatnya mungkin ya Bu, supaya lebih mantap materinya, mantap pelatihannya, sehingga saya punya keterampilan tersebut. Oke, ya, luar biasa ya semangatnya, secepat mungkin ya. Jadi siapa Pak kira-kira yang dapat membantu Pak Nurdin untuk diminta pendapat dalam hal ini Pak? Dari kepala sekolah, karena memang beliau supervisor di sekolah. Oke. Kemudian bisa juga dari rekan sejawat. Oke, dari kepala sekolah dan rekan sejawat. Nah, baik, dari hasil pertemuan ini Pak, apa yang Pak Nurdin dapat simpulkan? Dari pertemuan ini saya merasa saya harus lebih mengembangkan lagi kemampuan saya harus belajar lebih giat lagi, saya harus banyak baca materi tentang coaching ini, dan terutama harus banyak berlatih. Baik ya, jadi Pak Nurdin tadi dapat menunjukkan bahwa harus lebih banyak baca modul, lebih banyak berlatih supaya bisa membantu menyelesaikan masalah ya. Ya, bagaimana perasaan Bapak di akhir percakapan kita ini Pak? Alhamdulillah, merasa senang Bu, merasa terbantu, sangat terbantu dengan kegiatan ini. Baik, iya alhamdulillah. Terima kasih Pak. Sekali lagi saya juga berterima kasih karena sudah dipercaya untuk mengamati Pak Nurdin dalam menilai kompetensi coachingnya ya. Baik Pak. Praktik supervisi akademik seyogianya dikembalikan pada tatanan fungsinya, yakni sebagai upaya berkala untuk menjaga kualitas pembelajaran, bukan sekadar tugas formal sekali dalam satu semester antara pimpinan kepada gurunya, melainkan dilakukan antara guru demi memastikan perwujudan satu tujuan, pembelajaran yang berpihak pada murid. Semoga bermanfaat. Mohon maaf dan terima kasih atas apresiasinya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.